Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsad Tulungagung yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, taufik, hidayah, inayah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, terhadap alam ini, maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah segala sesuatu yang dapat bergerak atau berubah atau berkembang di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur dan memuji segala sesuatu, terutama dan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pernah bersyukur atau merasa bangga terhadap sesuatu yang membesarkan kita melebihi bangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seseorang mendapatkan manfaat meskipun semua orang berkumpul untuk memberikan manfaat itu kepadanya, dia tidak akan pernah mendapatkan manfaat itu kecuali Allah taala telah mentakdirkannya. Dan tidaklah seseorang mendapatkan kehancuran, mendapatkan kerugian meskipun semua orang ingin merugikannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kesyukuran yang kita terapkan dalam lisan kita dengan berzikir kepada Allah, kita imani dan kita yakini dalam hati kita, dan kita praktekkan dalam amal-amal ibadah kita sehari-hari. Yang kedua, marilah kita sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah pemimpin kita, beliau adalah manusia terbaik yang Allah Ta'ala kirim, Allah Ta'ala utus untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini, untuk menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan di muka bumi ini, dan untuk meluruskan dari hal-hal yang gelap menuju hal-hal yang terang. Maka
dengan Allah Ta'ala menciptakan utusannya Rasulullah yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran, itu adalah salah satu tugas yang juga Allah Ta'ala perintahkan juga, dan ini menjadi warisan juga dari Rasulullah. Apabila kita mendapati segala sesuatu kemungkaran, kezaliman, kegelapan, mari kita luangkan, kita sampaikan kebenaran-kebenaran yang kita miliki, sehingga kita mendapati hidayah Allah, kita mendapati keterangan dari Allah, seperti halnya Rasulullah yang berdakwah di zaman jahiliyah, di zaman orang yang tidak mau menggunakan tidak mau menggunakan untuk beribadah kepada Allah, maupun tidak mau menggunakan syariat-syariat Allah. Maka ma'asyiral muslimin, apabila kita ingin memperbaiki amalan kita, dan apabila kita ingin memperbaiki amalan orang-orang masyarakat, maka patutlah yang kita awali yaitu dengan bertakwa kepada Allah, lalu kita mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang benar dan yang baik. Maka dengan keduanya ini itu akan menuntun manusia kepada amal yang baik. Jadi kalau kita ingin beramal yang baik, maka kita mulai dari lisan kita, lisan-lisan yang baik. Lisan yang sering mengucapkan kebenaran, agar banyaknya lahir amal-amal yang baik, dan lisan yang selalu mengucapkan hal-hal yang baik, sehingga akan lahir dari lisan yang baik melahirkan amal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Maka hasil dari takwa kepada Allah dan ucapan yang baik akan melahirkan yuslih lakum a'malakum. Maka amalan-amalan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan takwa dan berucap yang baik, maka akan melahirkan amal yang baik. Dan juga Allah Ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian juga akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau kita sekarang kita dapati keadaan masyarakat yang jauh dari amal-amal soleh, itu bisa jadi kerusakannya adalah karena banyak hal-hal yang baik tidak disampaikan. Karena pepatah Arab mengatakan fasadun kabirun itu alimun mutahattikun. Kerusakan yang paling besar itu ketika seorang yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mau menyebarkan ilmunya. Itu kerusakan yang besar. Wa akbaru minhu, dan ada yang lebih rusak atau lebih besar lagi kerusakannya itu, yaitu wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, yaitu orang jahil yang ikut bicara. Jadi orang alim yang tidak mau bicara, tidak mau menyampaikan ilmunya, itu sudah kehancuran. Lebih hancur lagi ketika orang yang tidak alim berbicara pada hal yang dia tidak ketahui. Maka dari situ lahir-lahir permasalahan, lahir-lahir perdebatan, lahir-lahir kehancuran. Bahkan para ulama juga ada yang mengatakan salah satu faktor terbesar kehancuran itu karena banyaknya orang yang tidak pada ahlinya ikut bicara. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, kalau pengen tahu kapan hancur itu tiba, idza wusidal amr ila ghairi ahliha fantadhir sa'a. Kalau sudah perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tinggal tunggu saatnya. Jadi artinya kalau ada orang yang tidak tahu tugasnya, lalu dia sok untuk ketika dia diberikan tugas tapi bukan pada dia ahlinya,
maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Naudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah ketika kita mempunyai ilmu, marilah ilmu itu kita sebarkan. Apalagi kalau ilmu itu berdasarkan betul-betul dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita dituntut dan diperuntukkan untuk mempunyai rasa cemburu atau rasa prihatin terhadap perkara-perkara ketika orang tidak mau berbuat baik lagi. Maka kita dituntut untuk untuk meluruskan hal-hal tersebut, sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan man ra'a minkum munkara. Siapa yang melihat, gitu ya, yang melihat itu yang mempunyai tanggung jawab pertama untuk meluruskan kemungkaran. Enggak perlu nunggu orang lain. Biarkan nanti mungkin ada yang lain yang mengingatkan, tidak. Tapi tugasnya atau tanggung jawabnya itu diperintahkan kepada orang yang pertama melihat, dia yang harus meluruskan kemungkaran itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali insyaallah tempat yang mulia Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid-masjid Allah, yang mana dari masjid-masjid Allah akan keluar manusia-manusia terbaik seperti para sahabat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin membangun negara pertamanya yaitu Madinah, Rasulullah memulai dengan pembangunan peradaban yang utama yaitu masjid. Karena Rasulullah juga mengatakan khairu biqa'il ard al-masajid wa syarru biqa'iha al-aswaq. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. Artinya kalau kita bisa tarik lagi, kalau kita ingin menjadikan tempat-tempat kita baik, maka kita gunakan tempat-tempat kita itu seperti fungsi masjid. Rumah, kalau kita pengen mempunyai rumah yang baik, maka rumah itu kita gunakan fungsi masjid. Artinya kita gunakan untuk sholat juga, gitu ya, sholat sunnah. Maka Rasulullah juga memerintahkan sholat sunnah paling afdol itu di rumah. Agar apa? Agar rumah itu hidup dengan kita mendirikan sholat. Sekolah, kalau pengen sekolah itu hidup dan sekolah itu baik, maka sekolah itu harus punya masjid. Perumahan-perumahan, kalau pengen perumahan itu menjadi perumahan yang baik, perumahan yang Allah Ta'ala juga ikut serta untuk memberkahi perumahan itu, maka perumahan itu harus punya masjid sebagai sumber kebaikan, sumber kerukunan, gitu ya. Dan ditempatkan di tengah-tengah. Itu sekarang bedanya itu sekarang. Kalau dulu Rasulullah ketika ingin membangun peradaban, Pak sahabat itu datang ke Madinah ndak ujuk-ujuk bikin rumah, tidak. Tapi nunggu Nabi. Nabi di mana? Nabi juga ketika Nabi bagaimana? Nabi datang tidak ujuk-ujuk bikin rumah, bikin kaflingan, tidak. Nyari kapling, tidak. Nabi yang pertama kali turun ke Madinah, Nabi langsung nyari tanah untuk dibangun masjid. Sehingga ketika masjid telah terbangun, setelah itu sahabat menyesuaikan untuk membangun rumah di sekitar masjid. Sehingga sentral utama itu adalah masjid. Sehingga keluar betul hasilnya adalah ke masyarakat kerukunan Madinah ketika itu betul-betul rukun. Karena apa? Karena terpusatkan dari masjid. Tapi kalau zaman sekarang bangun perumahan besar, rumahnya sudah megah-megah, terakhir baru ingat, oh iya masjidnya belum. Di mana masjidnya? Nanti di sana gampang, agak pojok-pojok situ ada tanah kosong, kita bangun masjid. Terus gitu mengharapkan keberkahan, mengharapkan kerukunan. Gitu ya. Apalagi kalau dibangunnya seperti pasar, yang mana Rasulullah mengatakan wasyarru biqaiha, tempat yang paling buruk itu pasar. Gitu ya. Itu artinya kalau segala sesuatu kita jadikan pasar, itu ujung-ujungnya bisa jadi keburukan. Gitu ya. Bangun bangun organisasi tujuannya untuk jual beli.
Artinya tujuannya untuk urusan dunia, tidak ada urusan sosial keagamaannya, enggak ada. Bangun sekolah cuman biar untungnya banyak, tapi tidak ada hasil untuk untuk sosial agama, enggak ada. Sehingga dibikin pasar, dibikin itu merusak itu merusak fungsi utama sekolah, merusak fungsi utama organisasi, merusak fungsi utama yang lain-lain yang tadinya sebetulnya apabila dijalankan dengan baik akan melahirkan kebaikan, tapi kalau dijadikan pasar seperti sekarang, naudzubillah, banyak ya tugas-tugas yang dikerjakan tidak mencerminkan tugas yang sesungguhnya, tapi malah dibuat jual beli, dipasarkan, gitu ya. Banyak aparat artinya dia yang mempunyai amanat untuk menjaga masyarakat, mengayomi, dia tidak menggunakan dengan baik, tapi malah dijadikan alat untuk pasar. Artinya rakyat dijadikan untuk jual beli, untuk meraih keuntungan yang besar. Nah, ini hal-hal yang demikian ini ya otomatis jauh dari keberkahan, karena tidak menggunakan dengan amanah yang semestinya, tapi malah menjadikan hal-hal itu seperti hal pasar. Naudzubillah. Tapi ma'asyiral muslimin, insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, yaitu kajian tafsir Al-Qur'an sebagai pedoman hidupku. Kita lanjutkan pada kisahnya ya dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Yaitu kisah Adam dengan Hawa, masih dalam seputar kisahnya Nabi Adam dengan Hawa di surga dan kejadiannya dengan syaitan. Baik. Kemarin kita sudah bahas iblis itu dari apa ini ya. Aslinya iblis bagaimana. Sekarang selanjutnya yaitu pembahasan tentang istrinya Nabi Adam yang bernama Hawa. Dan ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia pertama, ternyata setelah Allah taala menciptakan manusia pertama, ada salah satu amalan yang ternyata itu juga penting, sehingga Allah taala hadirkan pertama setelah Allah taala menciptakan Adam. Artinya ketika itu Allah Ta'ala berikan ya di awal, artinya Allah Ta'ala bikin itu di awal, artinya berarti hal itu mempunyai peran yang penting untuk kebaikan generasi. Artinya hal itu mempunyai peran yang penting untuk kebaikan manusia atau sempurnanya manusia. Dengan apa? Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala enggak, ya udah setelah Adam Allah Ta'ala perintahkan ibadah begitu saja, tidak. Tapi Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadikan Adam mempunyai teman pasangan hidup, gitu ya. Allah Ta'ala nikahkan, Allah Ta'ala pasangkan Nabi Adam dengan Hawa. Baru Nabi Adam menjadi manusia sempurna, gitu ya. Maka hal ini, ibadah pernikahan ini ibadah yang penting, yang menjadikan manusia menjadi lebih sempurna lagi. Seperti halnya Rasulullah yang terdidik dari awal sampai di umur 25 tahun, betul-betul Rasulullah menjadi manusia yang hebat secara organisasi sosial, hebat. Rasulullah perdagangannya juga sampai ekspor impor sampai keluar ke Syam. Tapi Rasulullah belum sempurna, dan sempurnanya ketika beliau betul-betul nikah dengan Siti Khadijah. Seperti itu. Maka artinya ya, manusia kalau pengen jadi laki yang sempurna, yaitu nikah. Seperti Allah Ta'ala jadikan Adam mempunyai pasangan hidup yang bernama istrinya yaitu Hawa.
Faqalu innaha khuliqat min dil'i Adam, dan dikatakan bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, karena dilihat dari ayatnya di dalam surat An-Nisa, Allah taala mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Dan ya, menciptakan kamu dari satu jiwa yaitu Adam, wa khalaqa minha, dan Allah taala menciptakan dari Adam zaujaha, istrinya, Hawa. Ini ada yang berpendapat bahwasanya Hawa itu jadi yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Gitu ya. Jadi kita ini asalnya tanah, tapi bukan kita diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam, dan kita diciptakan dari saripati tanah. Unsur dari dari bahan utama yang Nabi Adam itu adalah tanah. Gitu ya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan di surat lain, surat Al-A'raf, Allah taala juga mengatakan, dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan dari satu jiwa itu pasangannya untuk liyaskuna ilaiha. Fungsinya adalah diciptakannya pasangan untuk melahirkan ketenangan. Karena dari ketenangan itu akan lahir tambah iman. Keimanan nambah itu dari hasil ketenangan. Kalau ruwet itu biasanya iman kadang nggak muncul. Dengan adanya ketenangan, dengan adanya kholwah, sholat, itu menimbulkan ketenangan, akan menambahkan keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Allah Ta'ala yang telah menurunkan ketenangan di hati manusia untuk apa? Untuk menambahkan keimanan setelah keimanannya. Gitu ya. Itu fungsi. Maka rumah tangga kalau sudah tenang, insya Allah akan melahirkan keimanan dalam berumah tangga. Wa amalan bi hadis Abi Hurairah fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Nabi Rasulullah bersabda, wastausu bin nisa khaira, ya, wasiatlah atau bermuamalalah terhadap istri kalian dengan kebaikan. Ya, ini wasiat dari Nabi mewasiatkan, berbuatlah baik terhadap istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dilai a'waj, sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, tulang rusuk yang bengkok. Karena tulang rusuk kita ini bengkok, maka perempuan diciptakan itu. Terus apa hubungannya ketika perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok? Rasulullah mengatakan di riwayat yang lain, innal mar'a khuliqat min dila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in a'waja syai' fi dhila a'lahu lan tastaqima laka ala tariqatin wahidah. Dikatakan, Rasulullah mengatakan, dan yang paling bengkok itu yang paling atas, dan perempuan diciptakan dari yang paling bengkok itu. Maka lan tastaqima laka ala tariqatin wahidah. Maka ya, bengkoknya perempuan itu kalian tidak akan mampu. Ini Rasulullah menggunakan kata-kata lan. Lan itu artinya tidak akan, sekali-kali gitu ya. Tidak akan bisa kalian untuk meluruskan mereka, perempuan itu, kalau ala tariqatin wahidah, kalau kalian dengan menggunakan satu cara. Jadi kalau ingin menasihati perempuan itu nggak bisa, memang satu kali itu nggak iso. Karena apa? Karena emang hakikatnya bengkok, nggak bisa satu cara. Atau dengan cara nasihat saja nggak bisa. Mungkin sekarang nasihat, besok dengan cara lain, besoknya dengan cara lain. Kalau sekarang nasihat tok nggak bisa, mungkin besok dengan dibelikan hadiah. Mungkin besok agak dikencengi sedikit. Mungkin besok agak
didiamkan dahulu, dilihat kenapa kok nggak mau dengar gitu. Jadi harus dengan berbagai macam cara. Karena Rasulullah mengatakan lantas taqi malaka ala tariqatin wahida. Karena kamu nggak bisa meluruskan perempuan itu yang seperti kita harapkan betul-betul lurus dengan satu cara, itu tidak bisa. Gitu ya. Tapi tanggung jawab itu diberikan kepada lelaki, pada suami, yang mana Allah Ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya beban itu diberikan laki, dan Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala tidak mungkin membebani seseorang kecuali dia mampu. Berarti Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan-kemampuan itu pada lelaki untuk betul-betul bisa meluruskan perempuan. Fa in istamta'ta biha istamta'at biha. Kalau kalian dikencengi satu cara nggak bisa, atau kalian istamta'ta biha, atau kalian tidak kencengi, dibiarkan, maka dia juga akan terlena. Artinya mereka juga tidak akan bisa kenceng gitu ya. Wa biha iwaj, dan itu akan bengkok terus. Maka wa in dhahabta, ini gambarannya, wa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau kita ingin kencengi istri perempuan itu dengan sekuat tenaga, kasartaha, maka akan pecah. Berarti kalau semakin kita kencengi bukan malah lurus, tapi malah pecah. Bukan malah mendengarkan kita, malah menjauhi. Ya, berapa banyak perempuan yang lakinya itu menganggap saya qawamah dengan keras, bahkan memukul atau yang artinya bukan tegas ya, artinya keras dengan emosi, keras yang artinya perempuan itu tidak malah nurut, malah pecah, malah minta cerai, malah lari, malah ya, macam-macam gitu ya. Wa kasruha tolakuha, dan pecahnya perempuan itu biasanya akhirnya adalah ujung-ujungnya perceraian. Ya. Dan di riwayat lain dikatakan ya, kalau dikencengi malah pecah, kalau wa in taraktaha, kalau kalian biarkan, maka dia masih dalam keadaan yang bengkok. Artinya nggak bisa lurus sendiri. Maka lurusnya seorang perempuan itu adalah ya, pengaruh utamanya adalah suaminya. Pengaruh utamanya adalah suaminya. Maka Allah Ta'ala memberikan tugas itu pada suami, artinya Allah Ta'ala juga tahu beban itu berat, maka Allah Ta'ala memberikan kemampuan pada seorang lelaki untuk bisa meluruskan itu. Biasanya kalau perempuan ketemu perempuan itu gak nyambung biasanya. Kalau untuk gak bisa, harus ada pasangan suami ya, seorang laki-laki dengan perempuan sehingga bisa melahirkan ketenangan, melahirkan harmonis dan kasih sayang, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala ya, salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, yaitu Allah Ta'ala menciptakan dari diri kalian pasang-pasangan untuk apa? Untuk melahirkan ketenangan. Dan ini Allah Ta'ala mengatakan litaskunu ilaiha. Kalau kita biasanya kalau doakan orang ya, semoga pernikahan kalian mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu seakan-akan mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah itu satu garis. Padahal kalau kita lihat ayatnya, Allah Ta'ala mengatakan bukan, Allah Ta'ala telah menciptakan kalian yang dari jiwa satu untuk berpasang-pasangan, sehingga Allah Ta'ala menjadikan kalian ketenangan, cinta dan kasih sayang. Enggak, Allah Ta'ala beda. Sakinah Allah Ta'ala menggunakan litaskunu ilaiha. Nanti cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah Ta'ala menjadikan di antara kalian cinta dan harmonis. Artinya sakinah pertama, cinta harmonis kedua itu tidak sama. Upayanya tidak sama. Bagaimana? Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala menjadikan kalian pasangan litaskunu ilaiha. Dengan kita menikah, kita yang harus bisa menghadirkan kedamaian, ketenangan itu pada rumah tangga kita. Dan itu Allah Ta'ala menggunakan sakinah, tidak dengan bahasa yang baku, tapi Allah Ta'ala menggunakan kata kerja. Artinya
ada rutinitas kerja yang harus diupayakan untuk menghadirkan ketenangan itu. Ya. Kita yang harus menghadirkan. Maka kalau seorang yang sudah nikah terus masih sering untuk di luar rumah, tidak menghadirkan ketenangan itu di dalam rumah. Atau ketika dia nikah berpasangan terus dia banyak tinggal di luar karena mendapatkan ketenangan di luar, tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumah, berarti dia sudah tidak mendapatkan fungsi utama dalam pernikahan. Gitu ya. Kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya. Kita singkat, nanti insya Allah kita agak panjang ketika kita sampai di ayat ini, di surat Al-An'am nanti. Tapi pesannya adalah, artinya sakinah itu harus dihadirkan, dan Allah Ta'ala di sini mengatakan litaskunu, itu perintahnya kepada jamak mudzakkar salim, artinya kepada sekelompok manusia laki-laki. Artinya tujuannya adalah kepada seorang suami agar dia mampu untuk selalu, taskunu fi'lun mudhari itu artinya harus konsisten dan terus menerus untuk dapat mendatangkan ketenangan ilaiha, kepada itu kembali kepada istri. Jadi yang harus mampu untuk menghadirkan ketenangan itu adalah seorang suami, mendatangkan ketenangan itu kepada istrinya. Maka kalau sudah ketenangan yang dia hadirkan dalam rumah tangga, maka akan terlahir mawaddah, cinta ya. Mawaddah itu cinta, tapi bukan cinta seperti mahabbah, itu ada pembahasan sendiri. Kalau mahabbah itu cintanya cuman cinta gitu, tapi nggak ada aplikasinya, nggak ada pengorbanannya, tidak ada. Sekedar bilang cinta gitu saja. Maka Allah Ta'ala juga tidak menggunakan kata mahabbah, tapi menggunakan mawaddah, artinya lebih tinggi daripada cinta. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala akan mendatangkan rahmat di dalam rumah tangga apabila sudah ada ketenangan di dalamnya. Itu kalau sudah suami istri sudah punya ketenangan, cinta, harmonis, rahmat dalam rumah tangga, itu insya Allah jauh dari kata perceraian, insya Allah. Karena apa? Karena kalau sudah rahmat itu sifat yang Allah Ta'ala miliki luar biasa itu. Dan Rasulnya juga. Buktinya apa? Buktinya rahmatnya Allah
itu kalau ada seorang hamba yang datang dengan dosa satu bumi, Allah Ta'ala akan mendatangkan pengampunannya lebih daripada satu bumi. Itu karena rahmat. Rasulullah dicaci maki, dihina, dimarahi, ya. Artinya Rasulullah tetap mengharapkan kebaikan untuk orang itu. Rahmatnya lebih dahulukan. Seperti itu ya. Maka kalau rumah tangga itu sudah bisa menghadirkan ketenangan, harmonis, cinta, maka rahmat. Insya Allah setiap permasalahan yang mungkin masalah ketika itu selanjutnya adalah pemaafan. Maka insya Allah tidak akan ada masalah yang panjang ketika rumah tangga itu sudah mampu untuk menghadirkan ketenangan, cinta dan rahmat. Baik. Yang kedua itu pembahasan tentang Hawa. Yang kedua yaitu pembahasan tentang surga. Surga itu artinya al-jannah, dalam bahasa Arab al-jannah itu artinya al-bustan, kebun. Dan para ulama berbeda pendapat tentang surga yang ditinggali oleh Nabi Adam. Itu kan kadang kita pertanyakan kan, apakah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam ketika itu adalah surga yang ada di langit yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang mukmin, atau surga yang ada di bumi tapi kita nggak tahu di mana. Artinya surga itu adalah kebun yang banyak kenikmatan, atau surga itu adalah surga yang di bumi. Itu kadang kita masih pertanyakan. Maka bagaimana? Qalal aktarun, kata banyak orang yang mengatakan innahallati fis sama. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu ya surga yang di langit. Surga mana lagi ya surga di langit. Dan dia adalah surga yang kekal dan surga bagi orang-orang yang mempunyai pahala besar yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang mukmin. Gitu ya, yaitu ya surga di itu. Tetapi ada beberapa golongan yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka mengatakan surga yang ditepati oleh Nabi Adam itu adalah surga yang di bumi, bukan surga yang di langit. Gitu ya. Surga buatan Allah Ta'ala tapi yang di bumi, bukan di langit. Khalaqaha ta'ala imtihanan di Adam. Dan surga itu Allah Ta'ala ciptakan untuk ujian bagi Nabi Adam. Ya, fi ardi Aden. Ada yang mengatakan surganya itu di kota Aden di Yaman. Ada yang mengatakan surganya yang tepati oleh Nabi Adam itu di Palestina, surganya itu di Palestina. Atau ada yang mengatakan baina Faris wa Kirman, yaitu di daerah Persia. Gitu ya. Wa huwa ra'yun Abi Hanifah wa Abi Mansur al-Maturidi wa madhhabus salaf. Itu ada orang-orang yang terdahulu yang berpendapat demikian. Dalilnya apa? Wa daliluhum annaha law kana jannatul khulad lamma wasala ilaiha iblis. Kalau seumpama itu adalah surga yang di langit, dan surga yang seperti Allah Ta'ala mengatakan jannatul khuld, yaitu surga yang kekal, ya kalau surga yang di langit itu iblis gak bisa masuk, sedangkan Nabi Adam itu digoda oleh iblis, gitu ya, paham ya? Jadi pendapat mereka kan Nabi Adam kan sempat digoda iblis, artinya iblis bisa masuk. Ini pendapat mereka. Berarti surga itu bukan surga yang ada di langit sekarang, gitu. Dan juga dalilnya Allah Ta'ala mengatakan, padahal surga itu la lagun fiha wala ta'zim. Surga itu tidak ada perkara yang sia-sia dan tidak ada dosa di dalamnya. Tapi Nabi Adam bisa berbuat dosa ketika itu. Artinya bisa khilaf untuk memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Dan banyak lagi, artinya surga itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, la yasma'una fiha lagwan wala ta'tima illa qalilan salama. Artinya betul-betul surga itu suci, enggak bisa seperti surga yang kita lihat seperti kejadian yang ada pada Nabi Adam. Dan di surga juga wa annahu la yakhrut minha ahluha, dan surga itu sifatnya ya
surga itu sifatnya kekal. Ini kata mereka yang berpendapat bahwasanya itu bukan surga yang di langit. Karena surga itu yang masuk kekal di dalamnya. Seperti Allah Ta'ala mengatakan, kalau ada orang yang masuk ke neraka, suatu saat Allah Ta'ala kalau dosanya sudah habis bisa dientas ya. Diambil, dipindah ke surga. Kalau sudah masuk surga tidak akan keluar. Gitu ya. Lah Nabi Adam sudah masuk surga, tapi kok masih bisa keluar dan dikirim ke bumi? Artinya berarti ini pendapat mereka ini berarti bukan surga yang di langit. Ya. Bahkan padahal kan Allah Ta'ala juga mengatakan wahum minha bimukhrijin. Ya. Artinya nggak bisa keluar gitu. Baik. Ini pendapat mereka. Tetapi disangkal atau diluruskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ya, tentang permasalahan ini. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bi annal jannah al-mu'arrafah bil alif wal lam la yufhamu ghairuha fi ta'arifin nas. Kalau surga itu kan bahasa Arabnya itu jannah ya. Kalau surga itu sudah ditulis dengan kata-kata al di depannya, al-jannah, maka ya manusia tidak akan berpikir panjang atau manusia akan mengenal al-jannah itu ya surga seperti Allah Ta'ala mengatakan surga. Jadi nggak ada surga-surga yang lain. Tapi kalau kita sekedar ngomong jannah tanpa al, itu bisa artinya kebun. Tapi kalau sudah al-jannah, seperti kalau kita bilang kitab itu kitab apa saja, itu kitab. Kitab nahwu, kitab matematika. Tapi kalau kita bilang alkitab, kira-kira di pikiran kita apa kalau alkitab? Ya Al-Quran gitu ya. Al-Quran atau kitab ya Injilnya Nabi Isa atau Tauratnya Nabi Musa. Artinya Alkitab itu ya Al-Quran gitu. Itu jelas. Maka kalau bilang al-jannah ya sudah jannahnya Allah. Tidak ada jannah di bumi. Itu pertama. Wala yastahilu fil aql dukhul iblis al-jannah li taghriri Adam. Dan tidak mustahil juga untuk di akal kita bahwasanya iblis itu bisa menggoda Adam di surga. Yang mana sifatnya surga itu adalah yang disebutkan di dalam ayat allati hatajju biha fahiya ba'da dukhuli ahliya fiha yaumil qiyamah. Sekarang gini. Kata Imam Al-Qurtubi, iblis itu ya bukan mustahil juga kalau iblis itu bisa menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam bisa dikeluarkan. Tadi kan dalilnya iblis gak bisa masuk dan orang yang sudah di surga tidak keluar. Itu kata Allah Ta'ala dalam di dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Qurtubi itu kalau surga di yaumil qiyamah. Artinya kalau sudah dunia tidak ada, setelah itu manusia pindah di alam selanjutnya yaitu padang mahsyar. Nah, ketika setelah kiamat baru surga itu akan bekerja seperti sifat yang Allah Ta'ala sifati. Yang sudah masuk tidak keluar gitu. Tapi kalau surga sekarang itu Allah Ta'ala masih mengizinkan untuk masuk dan keluar. Sebagaimana malaikat bisa masuk dan bisa keluar dari surga. Bahkan ada riwayat, bahkan yang kita tahu hadisnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi itu naik ke atas dan Nabi juga masuk surga. Melihat keadaan orang yang mendapatkan nikmat dan Nabi juga keluar dari surga. Artinya surga yang masuk dan gak keluar itu nanti. Artinya kalau sudah yaumil qiyamah. Tapi kalau sekarang itu masih memungkinkan ada orang masuk dan ada makhluk yang masuk dan makhluk bisa keluar dari surga. Sebagaimana Nabi Adam bisa masuk ke surganya Allah yang sekarang dan Nabi Adam juga bisa keluar. Wala yamtani an takuna darul khuld liman aradallahu takhlidu fiha. Wa qad yakhruju minha min qadiya alaihi bil fana. Wal malaika yaitu malaikat bisa masuk dan keluar. Dan Nabi. Dan wa ajma'a ahlus sunnah ala anna jannatal khuld hiya allati ahbata minha Adam. Dan ijma' ahlus sunnah wal jamaah semuanya bahwasanya surga yang kekal itu adalah surga yang artinya surga yang Allah Ta'ala siapkan, yaitu surga yang Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam di dalamnya. Artinya Nabi Adam itu ya di surga yang kita tahu itu. Wa kaifa yajuzu ala Adam wa huwa fi kamali aqlihi an yatluba syajaratal khuld
wa huwa fi daril fana. Gitu ya. Artinya terus ini ada pertanyaan. Gini, kalau emang dianggap itu adalah surga yang nikmat, tapi kok Nabi Adam masih bisa ketipu dan Nabi Adam masih bisa menginginkan untuk lebih, untuk mendapatkan kekekalan, padahal Nabi Adam tahu kalau itu surga kekal gitu. Kalau pendapat yang berpendapat bahwasanya surga itu bukan surga yang di langit, artinya surga yang di dunia, artinya suatu saat surga itu fana, bisa hilang. Berarti ya mungkin kalau Nabi Adam ingin makan buah khuldi agar dia lebih lama lagi hidupnya gitu ya. Karena menganggap surga ini adalah surga dunia, bukan surga langit. Nah, ini permasalahannya. Nabi Adam kalau emang sudah tahu ini adalah surga yang di langit, artinya sudah kekal, tapi kok masih bisa tergiur untuk memakan buah yang dijanjikan oleh iblis, bahwasanya kalau sudah makan ini akan mendapati kehidupan yang kekal dan mendapatkan wa mulkin la yubla, kerajaan yang tidak hancur. Jawabannya adalah ya, setiap orang itu mempunyai nafsu hasrat untuk mendapati sesuatu yang lebih, padahal dia sudah mempunyai kenikmatan yang besar gitu. Jawabannya gitu. Jadi Nabi Adam tahu kalau itu surga yang kekal, yang surga yang nikmatnya luar biasa. Tapi manusia itu Allah Ta'ala yang menciptakan, mempunyai nafsu, ya kan? Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah Ta'ala menciptakan jiwa dan Allah Ta'ala sempurnakan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan nafsu itu Allah Ta'ala mengilhamkan kekejian dan Allah Ta'ala juga ilhamkan ketakwaan. Sehingga Allah Ta'ala manusia dapat memilih itu gitu ya. Sehingga Nabi Adam juga berpikir, artinya dengan nafsunya itu Nabi Adam khilaf dan Nabi Adam ingin lebih daripada itu. Itu. Ini soal surga. Artinya berarti surga yang ditepati oleh Nabi Adam adalah surga yang Allah Ta'ala telah janjikan, ya, surga yang kita ketahui, bukan surga yang di mana-mana lagi. Gitu. Taib, yang pembahasan selanjutnya yaitu pohon yang Nabi Adam digiurkan oleh itu. Para ulama juga berbeda pendapat. Fi ta'yini syajarah, pohon apa itu gitu. Kadang kita masih bertanya pohon apa. Pohon yang dilarang oleh Nabi Adam itu pohon apa? Dan ada sebagian jamaah yang mengatakan itu adalah pohon al-karm. Ya, ada yang mengatakan itu pohon al-khamr. Ada yang mengatakan itu sumbulah, ada yang mengatakan itu tin, pohon tin. Artinya macam-macam lah namanya gitu. Dan kata Imam Al-Qurtubi mengatakan an yu'taqad annallaha ta'ala naha Adam an syajarah. Artinya ya itu banyak pendapat orang tentang pohon apa, tapi itu bukan masalah utama. Masalah utamanya adalah yang dilarang oleh Allah, artinya syariatnya. Ketika Allah Ta'ala melarang pada sesuatu, bukan sesuatunya kita. Orang iman itu nggak perlu alasan yang panjang. Meskipun kalau dikulik alasannya, insya Allah ilmiah, pasti. Karena Allah Ta'ala yang, umpama gini, Allah Ta'ala mengatakan babi haram. Orang beriman itu nggak bakal jauh-jauh mikir babi itu betul-betul haram berarti merusak kita atau tidak, nggak perlu. Sekedar Allah Ta'ala mengatakan ini tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Berarti saya tidak menggunakan itu karena Allah Ta'ala melarang, dan secara nggak langsung kita juga mengimani berarti ada keburukan di situ. Nggak perlu dicari alasan lebih banyak. Tapi kalau orang ingin mencari alasan lebih dalam, insya Allah juga ilmiah juga, karena Allah Ta'ala pasti mempunyai alasan untuk mengharamkan sesuatu, gitu ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, ya, yang penting adalah larangannya, bukan masalah pohonnya itu apa. Gitu. Baik. Waqtalafu aidan kaifa akli minha ma'al wa'id al-muqtarin bil qurb, ya. Sekarang ini permasalahan lagi. Gini.
kenapa bisa Nabi Adam kok tergiur terhadap godaan syaitan? Artinya kenapa Nabi Adam tidak tahu? Nabi Adam tahu, dan Allah Ta'ala sudah wala taqraba hadhihi syajarah, Allah Ta'ala sudah mengatakan jangan dekat pada pohon ini. Ada yang mengatakan ya, Nabi Adam itu mengira pada pohon itu saja, gitu ya. Pada pohon itu saja yang dilarang. Tetapi maksudnya adalah jenis pohon itu yang dilarang oleh Allah. Paham ya? Jadi kalau kita gini, berarti Nabi Adam gak nurut. Bukan gak nurut, jadi lebih amannya kita ketika kita, ini kadang manusiawi kita ini kadang suudzon, Nabi Adam aja bisa dosa, masa kita tidak? Artinya Nabi Adam itu dosanya bukan dosa murni karena dia ingin berlaku dosa. Tapi yang lebih aman yaitu kita berpaham bahwasanya Nabi Adam itu lupa. Gitu ya, lupa atau Nabi Adam itu artinya gini, lupa. Sehingga yang difahami Nabi Adam yaitu pohon ini, jadi cuma satu pohon ini yang dilarang, yang lain tidak. Tetapi maksud Allah itu bukan pohon ini, tapi pohon yang sejenis dengan ini. Dan Nabi Adam digoda dengan pohon yang lain yang jenisnya yang sama. Sehingga Nabi Adam terkecoh di itu, gitu ya. Ini makanya bahaya juga ini ketika Allah Ta'ala melarang sesuatu, artinya kadang ini ya, al-ibrah fi umumil lafaz la fi khususi sabab. Itu kaidah usul fiqh. Yang kita ambil itu adalah umum dari lafaz, bukan kekhususan sebab. Ada kadang ketika ada seseorang ya, yang kadang dia ingin mengerjakan syariat tertentu atau meninggalkan larangan dari Allah, dia berhujjah, beralasan, ini larangan ini itu sebabnya ini dikhususkan di zaman Nabi, sekarang kita nggak dapat, gitu. Di zaman Nabi disuruh itu, kita sekarang nggak disuruh, gitu. Padahal kita masuk pada umum lafaz itu. Makanya para ulama mengkaedahkan yang kita pahami adalah umum lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya dahulu seperti itu, nah, kalau kita enggak berarti kita enggak, gitu. Bukan, tapi kalau kita masuk pada umum lafadz maka kita juga termasuk yang terkena beban syariat itu. Seperti itu. Karena banyak zaman sekarang yang cari aman di balik itu. Itu kan zaman dahulu, sekarang ya kita tidak. Artinya kalau lafadz itu bisa kena kita, maka kita juga kena tanggung jawab dari syariat tersebut. Gitu ya. Dan orang yang pertama kali makan pohon yang dilarang oleh Allah itu adalah Siti Hawa, di sini dikatakan. Ya, yang terkena itu. Karena emang yang banyak terkecoh itu kadang perempuan. Tetapi lihat, ketika yang terkecoh pertama perempuan, yang taubat pertama adalah suaminya. Artinya suami itu punya tanggung jawab besar untuk keluarganya. Kalau ada keluarganya yang berbuat dosa, maka yang pertama kali yang meminta taubat kepada Allah ya suaminya. Makanya Allah Ta'ala juga perintahnya, targetnya pertama ku anfusakum, artinya jaga diri dahulu, wa ahlikum naro. Artinya kita harus berlepas diri, kita minta ampun dulu kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ya, yang ini dikisahkan bahwasanya Hawa yang berbuat dosa dulu, tetapi yang minta ampun, fatalaqa Adam fi kalimat fataba alaih, taba itu kembalinya kepada Nabi Adam. Yang taubat, yang meminta ampun, yang berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu Nabi Adam. Meminta ampun untuk dirinya dan memintakan ampun untuk keluarganya. Seperti itu. Gitu ya. Dan doa yang paling tepat, yang paling baik adalah doa yang Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana
Nabi Adam sebenarnya mampu untuk berdoa dengan bahasa Nabi Adam, meminta ampun dengan bahasa Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tahu bahasa yang paling baik, doa yang paling baik adalah doa yang Allah Ta'ala ajarkan. Sehingga Adam menggunakan doa taubat tersebut dengan doa yang Allah Ta'ala ajarkan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fatalaqqa Adam bikalimah. Allah Ta'ala mentalaki Adam dengan sebuah kalimat, yaitu doa tersebut fataba alaihi, sehingga Nabi Adam bertaubat kepada Allah dengan kalimat yang telah Allah Ta'ala ajarkan, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Maka ya, hendaklah kita kalau ingin berdoa, kita menggunakan doa yang telah Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, yang kedua yaitu dengan doa. Kalau nggak ada di Al-Quran, seumpama kita menggunakan doa yang diajarkan di dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nggak ada lagi, umpama diusahakan dengan bahasa Arab kalau kita bisa. Kalau tidak bisa, dengan bahasa sendiri tidak apa-apa. Gitu ya. Ini terakhir. Di sini dikatakan taubat yang diterima oleh Allah dari manusia itu harus melalui 4 perkara. Ini permasalahan taubat. Yang pertama, ketika kita ingin taubat, pertama kita harus an-nadam alamakan, yaitu harus menyesali terhadap sesuatu yang kita sesali itu. Artinya kita menyesal terhadap maksiat itu. Pertama kita harus menyesal. Yang kedua yaitu harus meninggalkan dosa itu al-an, langsung. Saya mau tobat tapi saya tinggalkannya nanti saja, tidak bisa. Sekarang harus kita nyesel plus harus konsisten untuk saya tinggalkan sekarang. Yang ketiga al-azmu alla ya'ud ilaihi fi musta'nifiz zaman. Harus mempunyai keyakinan, mempunyai keseriusan, kesungguhan untuk tidak mengulangi lagi di waktu yang lain. Gitu ya, harus itu. Selanjutnya radda madzalimul ibad wa irda'il khasm bi isali haqqi ilaihi wa li'tidad ilaihi bilisan. Ini kalau urusannya dengan Allah tidak mau mengulangi lagi, gitu ya. Sungguh mengulangi baru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mengulangi lagi. Tetapi kalau urusannya dengan manusia, yaitu harus mengulangi. Urusannya dengan manusia itu bisa harta, bisa perasaan. Kalau perasaan kita minta maaf. Urusan dimaafi atau tidak itu urusan dia. Tapi urusan yang keempat kita, pertama tadi kita ya, nyesal, tidak mengulangi untuk mendolimi orang. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Yang kedua tadi meninggalkan. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi di lain waktu. Yang keempat harus mengembalikan kezaliman. Artinya kalau masalah uang kita balik, kita bayar utang atau kita tunaikan masalah keuangan. Kalau masalahnya hati, kita minta maaf. Gitu ya. Kita harus minta maaf. Masalah maaf atau tidak urusan dia. Kalau urusannya adalah syubhat, artinya kita mengajarkan ilmu yang ternyata nggak ada dasarnya. Ya, ngajarkan sesuatu syariatnya nggak ada, kita ajarkan. Terus kita tahu ternyata syariat itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan orang-orang sudah mengerjakan syariat seperti apa arahan kita, gitu ya, mengerjakan suatu ritual ibadah, padahal itu kita yang nyuruh, tapi di syariat nggak ada. Ketika kita bertaubat, kita tahu, ternyata di syariat nggak ada, dan saya sudah mengajarkan itu, dan saya sudah bertaubat, maka taubatnya itu akan diterima ketika dia harus klarifikasi, mengatakan bahwasanya apa yang saya telah ajarkan ini tidak ada dalilnya, dan saya telah meninggalkan itu, dan saya juga tidak mengerjakan, dan saya juga berlepas diri dari dia. Gitu ya. Ini para ulama dulu seperti ini, seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
dari pemahaman dari pemahaman Kilabiyahnya atau Mu'tazilahnya yang sebelumnya. Beliau naik mimbar, beliau melepaskan jubahnya, mengatakan apa yang telah aku ajarkan selama ini adalah tidak benar, dan saya melepaskan ajaran itu seperti aku melepaskan jubahku dari yang aku pakai ini, aku lepaskan. Itu harus seperti itu. Seperti juga Ibnu Umar yang didatangi oleh dua orang mengatakan ada orang yang artinya ada golongan Qadariyah, ada golongan pembahasan lupa saya itu masalahnya. Artinya ada yang mukhalif sunnah lah, tidak menjalankan sunnah. Langsung Ibnu Umar ketika itu yang menjadi guru ketika itu, beliau mengatakan, katakanlah sesungguhnya aku telah berlepas diri darinya. Jadi artinya ajaran itu bukan dari ajaranku, harus ada klarifikasi demikian. Maka ini bahaya kalau urusannya dengan manusia, dan dia harus i'tidar bil lisan, harus mengucapkannya dengan lisannya langsung, nggak perlu diwakili. Jadi pertaubatan itu langsung dari dia, dan dia klarifikasi, nanti Allah Ta'ala yang akan mengampuni insyaallah. Gitu ya, barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat pembahasan ini. Semoga bisa kita amalkan, kita terapkan dalam hati kita, dan kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bismillah, jazakumullah khairan katsiran, minta maaf kurang lebihnya. Bila ada kebaikan datangnya dari Allah, bila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.